Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in ala umuri dunya wad din. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, serta nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita diridhoi untuk melaksanakan webinar rutin Lembaga Khadimul Quran ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabiin, dan kepada kita semuanya selaku pengikutnya, yang mudah-mudahan dia nanti mendapatkan syafaat ilmunya. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita semuanya, Ustaz Ahmadul Anam, yang alhamdulillah pada malam hari ini sekaligus menjadi pemateri juga ya. Mudah-mudahan beliau sekeluarga diberikan kebahagiaan di dunia serta di akhirat, dimuliakan, diberikan keberkahan, dan dihasilkan maksud serta tujuannya. Dan tak lupa juga kepada teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di webinar rutin Khadimul Quran ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan kemudahan dalam segala urusan kita, mudah-mudahan dimudahkan dan dimudahkan ya untuk mempelajari, memahami ilmu dan mengamalkannya. Amin. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya izin perkenalkan diri ya. Nama saya Dewi Anggreni, saya asli orang Banten ya. Teman, alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah akan membersamai teman-teman semua dalam webinar malam hari ini. Selanjutnya kita buka dulu webinar ini dengan bersama-sama membaca ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya insya Allah akan ada materi ya, acara inti dengan tema kesalahan kata dalam murojaah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmadul Anam. Kepadanya dengan segala hormat saya persilahkan. Baik. Suara saya sudah masuk? Alhamdulillah sudah sah. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya coba cek suara saya dulu ya. Coba teman-teman komentar. Suara saya keras, cukup, atau terlalu pelan? Jawab di komentar saja. Cukup ya? Oke. Kalau cukup, baru saya lanjutin. Kurang keras. Karena banyak yang bilang cukup, berarti yang kurang keras, coba pakai headset ya. Nanti juga, insya Allah, lebih keras lagi. Kalau di awal nih memang biasanya belum panas kayak. Baik, kita mulai ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sahabat dimati Allah Subhanahu wa taala, para penghafal Quran, para pejuang Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bahas satu tema. Saya coba izin share screen langsung ya. Apa yang akan kita bahas hari ini? Sesuai judul di flyer, kita bahas hari ini tentang kesalahan-kesalahan fatal dalam menghafal Al-Quran. Dan ini saya rasa jadi satu pembahasan yang sangat-sangat penting bagi penghafal Quran. Ya, kenapa? Karena banyak sekali para penghafal Quran itu yang bingung, kenapa nih hafalan saya nggak lancar-lancar? Kenapa nih saya susah murojaah?
Kenapa nih saya sudah murojaah terus, tapi hafalan gini-gini aja. Dan saya yakin, pasti 1 dari 7 kesalahan ini, mungkin lebih dari 1, mungkin 2, mungkin 3, atau bahkan mungkin 7-7-nya kita lakuin dalam proses murojaah. Makanya saya coba detailkan nih, apa saja kesalahan fatal dalam murojaah. Kalau 1 saja ada kesalahan itu, mesti hafalan kita tidak baik-baik saja. Dan saya yakin itu. Nah, maka teman-teman, karena pembahasan ini saya rasa sangat penting, saya tunggu nih, saya beri kesempatan teman-teman untuk yang pertama mungkin bantu share ya, mumpung kita belum mulai nih, ya bantu share link yang sudah ada di grup, mungkin pasang status, ya suruh ajak teman-teman, sahabat, kerabat, karena siapa tahu nih ada sahabat teman-teman dari teman-teman semua yang ada di sini, ayo nonton, nyaksiin, dan dapat manfaatnya. Dan ini insya Allah jadi investasi yang sangat berharga, investasi pahala ya. Jadi boleh bantu share dulu sambil saya siapkan tampilannya. Jadi cukup bagikan linknya, kirim ke status, ajak teman-teman ikut. Ya, insya Allah makin banyak manfaatnya, makin banyak pahala yang kita dapatin. Oke, sekarang sambil lihat di layar apakah sudah kelihatan. Oh ya, bentar. Saya ulang dulu ya. Oke. Silakan cek di layar, sudah kelihatan? Sudah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Nah, ini kita bahas hari ini. Kesalahan-kesalahan fatal dalam murojaah. Saya sangat pingin teman-teman catat ini. Ini panduan banget. Ini saya rumuskan dari pengalaman saya dalam murojaah, ya, dalam menghafal Al-Quran. Dan kesalahan-kesalahan ini saya rasa ini jadi prinsip dasar para penghafal Quran. Ya, kenapa kita belajar kesalahan-kesalahannya? Kenapa nggak bahas tipsnya saja? Tips itu nggak ada gunanya kalau kita nggak tahu kesalahannya. Jadi belajar tips murojaah itu sebenarnya kita belajar dulu kesalahannya apa. Karena kalau kita tahu kesalahannya, insya Allah kita bisa perbaiki mana yang seharusnya kita lakukan. Jadi belajar kesalahan itu bukan untuk diamalin. Wah, ini kita belajar kesalahan nih, biar salah. Kayak gitu. Ya, justru kita belajar kesalahan-kesalahan biar kita tahu ini yang harusnya tidak kita lakukan. Gitu ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang bertanya, ini pemateri di depan siapa sih? Saya tampilin sebentar aja ya. Ini saya menulis 6 buku tentang menghafal Quran dan tentang kehidupan. Ya, mungkin boleh teman-teman yang belum baca buku-buku saya, silahkan saja. Tapi secara singkat, biar nggak usah dicatat semua, nggak usah dihafalin semua. Cukup follow IG saya saja tuh. Ya, Instagram @rindusurga. Sudah cukup. Nanti lihat tulisan-tulisan saya di sana. Ya. Ini buku-buku yang saya tulis. Buku yang terakhir judulnya Jika Menghafal Mulillah, Jangan Berhenti Karena Lelah. Ya, semua prinsip-prinsip murojaah dan skema menghafal itu saya bahas di buku yang ke-6. Ya, buku-buku yang lainnya di Surat Cinta untuk Berjuang Quran. Ini buku salah satu yang paling bestseller, yang warna oranye. Termasuk buku pertama saya. Dan ya Allah izinkan aku jatuh cinta juga. Sequelnya, lanjutannya. Ya, silakan bagi yang pengen boleh pesan. Nanti tanya aja di adminnya. Yang kita bahas nih, langsung nih, langsung ke poin. Ya, kita malam ini nggak lama. Dan saya nggak mau lama-lama. Yang penting apa yang didapatin bisa diamalin. Itu aja. 7 kesalahan fatal dalam murojaah. 7-7-nya itu saya ungkap langsung di awal nih. Jadi kurang lebih inilah 7 kesalahan fatalnya. Saya cuma sampaikan 7, tapi 7 ini insya Allah yang paling fatal dan yang paling fundamental yang harus kita perbaiki. Mulai hari ini, nggak boleh enggak lagi. Apa itu? 1, mindset keliru tentang murojaah. Ini akan mempengaruhi cara kita murojaah dan mempengaruhi hasil hafalan kita. Ya, jadi mindset itu basicnya atau dasarnya dulu.
Yang kedua, kesalahan itu berupa murojaah setelah masa ingatnya berakhir. Nanti kita bahas. Yang ketiga, murojaah terlalu cepat. Satu-satu kita bahas nanti ya. Yang keempat, murojaah bergantung mushaf. Tadi ada yang mulai aneh nih. Maksudnya apa? Bergantung mushaf. Perasaan murojaah emang harus pakai mushaf. Nah, yang kelima, tidak punya skema dan target yang jelas. Yang keenam, tidak melibatkan hati dan pikiran. Dan yang ketujuh, tidak istiqomah. Satu-satu kita akan preteli, kita bahas agak detail, tapi nggak detail banget. Karena kajian kita nggak terlalu lama. Kita akan bahas sedikit, dan nanti saya kasih tahu tipsnya setiap poinnya bagaimana cara mengatasinya. Gitu ya. Coba saya tanya nih, biar teman-teman nggak tidur, saya pengen sering tanya aja nih. Mau nggak saya bocorin 7 kesalahan ini? Atau nggak mau? Kalau nggak mau, kita udah nih. Cukup. Cukup sampai di sini. Aktif ya? Oh, Masya Allah, mau. Ya. Saya khawatir nih, karena namanya kajian Zoom tuh gitu ya. Kadang-kadang kita ngomong berapi-api, ternyata di seberang sana lagi pada tidur. HP-nya ditinggal, ditinggal masak, ditinggal sholat, ditinggal ngobrol. Ya, kalau mau dapat ilmu serius. Kita serius aja ya. Oke ya, kita mulai. Kita bahas 7 kesalahan. Jangan-jangan kesalahan ini ada dalam diri kita. Yang pertama, langsung poin pertama. Mindset keliru tentang murojaah. Ini salah satu mindset yang selalu menjadikan para penghafal Quran itu nggak mau murojaah. Mindset apa itu? Menghafal Al-Quran itu mudah dan menjaganya sulit. Dan kedengarannya sering kita dengar tuh. Kita sering dengar tuh, terutama hampir para penghafal Quran itu punya keyakinan seperti ini. Saya sering tuh ketemu sama para penghafal Quran. Tat, gimana yang hafal Quran itu ziyadah mah gampang, yang sulit itu murojaah. Ya. Dan itu saya selalu kritisi. Gak ada kata siapa murojaah itu sulit. Dari mana rumusnya? Maka kita harus belajar dari dasar banget. Saya sekarang tanya, apa definisi murojaah itu? Ya, murojaah itu mengulang hafalan sebelum masa ingatnya berakhir. Itu dicatat ya. Murojaah itu mengulang hafalan sebelum masa ingatnya berakhir. Jadi murojaah itu mengulang hafalan. Sedangkan ziyadah itu menambah hafalan. Beda kan ya? Nah, kalau saya tanya, sebenarnya secara logika, mana yang lebih sulit? Nambah hafalan, ngafal sesuatu yang sebelumnya kita nggak hafal, atau mengulang hafalan yang sebelumnya sudah kita hafal? Secara logika, mana yang sulit? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, menghafal sesuatu yang belum pernah kita hafal. Atau yang kedua, mengulang sesuatu yang sudah pernah kita hafal. Ya, tentu yang pertama. Ya, bagaimanapun logika akan menjawab itu. Karena kalau namanya ziyadah, itu kan kita menghafal sesuatu yang sebelumnya nggak ada tuh di kepala. Amma yatasaalun, nggak ada tuh di kepala. Kita ulang-ulang. Sampai apa? Sampai masuk. Nah, begitu masuk, hafal kita. Besoknya harus kita ulang. Namanya murojaah. Mengulang sesuatu yang sudah pernah kita hafal harusnya lebih mudah. Kalau lebih sulit, maka pasti mindset kita salah. Ya, sekarang saya tanya tuh, mana sulit? Menangkap ayam yang nggak ada di kandang, ayam yang bebas kita tangkap, atau menjaga ayam yang sudah ada di dalam kandang. Mana yang sulit? Yang pertama, yang kedua. Nangkap ayam yang berkeliaran bebas, atau menjaga ayam yang sudah ada di kandang. Mana yang sulit? Masa jaga yang sulit kedua? Jaga ayam di kandang itu gampang banget. Ya, udah ada di kandang, tinggal jaga aja. Kenapa menjaga itu menjadi lebih sulit? Kadang-kadang karena ayamnya udah lepas. Nah, itu pasti lebih sulit. Nah, itu gambarannya. Jadi saya pengen bilang, ziyadah itu mudah. Maka murojaah jauh lebih mudah. Kenapa? Karena murojaah itu hanya menjaga sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Tapi faktanya sulit. Saya murojaah sulit kok. Nah, maka dia kehilangan definisi murojaah yang sesungguhnya. Saya ulang di awal tuh, apa tadi murojaah? Murojaah itu mengulang hafalan sebelum masa ingatnya berakhir.
Kalau tadi ayam berarti apa? Jaga ayam sebelum ayamnya lepas. Karena kalau ayam sudah lepas, ya memang susah dijaga. Ya, maka murojaah itu lakukan murojaah sebelum masa ingatnya berakhir. Ini sebenarnya di poin selanjutnya nanti kita bahas itu ya. Nah, maka kalau murojaah terasa sulit, dipastikan hafalannya sudah hilang, maka murojaah menjadi sulit. Berarti cara murojaahnya salah. Ya. Cara murojaah yang salah menjadikan kita berpikir murojaah itu sulit, padahal murojaah tidak pernah sulit. Maka yang benar adalah menghafal Quran itu mudah, menjaganya nikmat, lebih mudah lagi menjaganya. Terus terang saja, saya sampaikan ini, tahdus bin nikmah. Saya itu dulu ziyadah, alhamdulillah dengan penuh perjuangan. Saya nggak katakan itu sulit, karena nggak ada Al-Quran itu sulit. Dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi penuh perjuangan. Ya, hari ini itu kan tinggal masa-masa murojaah dan saya rasakan murojaah itu nikmat sekali. Bahkan saya nggak perlu pusing buka mushaf. Saya nggak perlu pusing mikirin ayat ini apa, ayat ini apa. Insya Allah sudah mengalir. Nikmat, biasa saja murojaah itu. Nggak ada sulitnya. Maka hilangkan mindset sulit dari kepala. Keluarkan sulit itu dari kepala. Bahkan keluarkan sulit itu dari rumah. Keluarkan rasa sulit itu dari kota tempat teman-teman tinggal. Yang tinggal di Bogor. Keluarin, dia nggak ada di Bogor. Tuh, rasa sulit. Bahkan keluarkan tuh rasa sulit dari Indonesia. Nggak ada di Indonesia rasa sulit. Nah, itu jauhin sekalian. Oh, jangan-jangan ada yang dari luar negeri. Buang tuh rasa sulit, buang jauh kemana? Keluar bumi ini. Nggak ada rasa sulit. Kenapa? Karena begitu mindset kita memikirkan sulit dalam menghafal, selamanya kita akan kesulitan. Ya, selamanya kita akan kesulitan. Maka mindset itu harus kita ubah. Ini beberapa mindset yang harus kita pahami. Satu, hakikat menghafal adalah murojaah. Kapanpun penghafal Quran meninggalkan murojaah, saat itu dia bukan lagi penghafal Quran. Ya, ini nggak bisa ditawar. Maka saya selalu bilang, aneh penghafal Quran yang fokus semangat, ziyadah, nambah terus, nambah hafalan baru, ziyadah hari ini, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Sampai 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, tapi dia nggak pernah murojaah. Bagaimana mungkin penghafal Quran tidak murojaah? Padahal hafiz Quran itu artinya adalah penjaga Al-Quran. Walaupun menjaga Allah kan. Hafiz Quran itu artinya apa? Yang menjaga Al-Quran. Jadi kalau kita cuma ziyadah, tapi nggak pernah menjaga ayat yang sudah kita hafal itu. Di mana letak hafiznya? Ya, di mana letak menjaganya? Maka yang disebut hafalan itu, apa yang kita ulang, kita murojaah, kita jaga. Jadi meskipun ziyadah kita 30 juz, tapi kalau yang kita ulang-ulang cuma 5 juz, sebenarnya kita cuma hafal 5 juz. Kita cuma penghafal Quran 5 juz. Kalau hafalan kita 10 juz, tapi tidak ada satupun yang kita ulang, kita murojaah, kita jaga, sebenarnya kita tidak hafal Al-Quran. Tidak hafal 10 juz. Kenapa? Karena hakikat hafalan itu adalah apa yang bisa kita ulang, yang kita jaga. Ya. Maka ini mindset yang harus kita tanam. Saya hafiz Quran, saya penghafal Quran. Maka penghafal Quran itu harus menjaga Al-Quran, harus menjaga hafalannya. Bukan sekedar pernah ziyadah, bukan sekedar ziyadah, bukan sekedar nambah hafalan doang. Bukan kayak gitu. Bukan begitu cara menghafal Al-Quran. Ya, bukan begitu cara menghafal Al-Quran. Bukan begitu cara menjadi hafiz Quran. Bukan begitu cara menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Allah itu mereka sungguh-sungguh menjaga apa yang Allah amanahkan dalam hidupnya. Kalau Allah titipkan ayat-ayat Al-Quran, maka dia jaga ayat-ayat Al-Quran itu. Itu kan ayatnya itu, lain syakartum la'azidannakum, kata Allah. Kalau kamu bersyukur, kamu syukuri hafalan yang kamu miliki itu, maka Allah tambahkan. Jadi ternyata kunci dari bertambahnya hafalan, kunci dari ziyadah itu adalah murojaah. Kunci kalau pengen hafalannya ditambah sama Allah adalah murojaah. Maka sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau engkau kufur, tidak bersyukur, tidak menjaga hafalan, maka azab Allah sangatlah pedih. Apa azab Allah itu? Banyak. Siksa Allah itu bukan hanya yang bentuknya fisik, kadang-kadang dalam bentuk rasa sakit dalam hati. Maka pantas saja kita sering mendengarkan sakit hati penghafal Quran.
sakit hatinya penghafal Quran, yaitu saat murojaah rasa ziyadah. Apa itu? Hilang hafalannya. Akhirnya apa? Gelisah, sakit hati, bingung, stres, frustasi, kena hafalan nggak hafal-hafal. Kenapa hafalan malah hilang? Ya, jadi dia menyiksa dirinya sendiri dengan apa? Dengan kekufurannya terhadap hafalan. Dia punya hafalan tapi hafalan ditinggalkan, dan Allah sudah mengatakan itu. Kata Allah, kalau engkau kufur. Ayat ini bukan tentang menghafal Quran ya, tapi konteks kita hari ini bahas tentang menghafal Quran. Kalau engkau kufur terhadap hafalan, maka azabku sangatlah pedih. Maka saya selalu bilang, ayat-ayat hafalan yang kita tinggalkan, dia akan menuntut pertanggungjawaban. Kita hafal 5 juz, 5 juz kita tinggalkan, 5 juz itu akan datang dalam hidup kita, menuntut pertanggungjawaban. Gimana cara dia menuntut? Kadang-kadang ditanamkanlah rasa gelisah, rasa penderitaan, rasa berat, rasa stres, rasa frustasi dalam hidup. Kenapa? Karena kita meninggalkan Al-Quran. Ya, itu mindset pertama. Yang kedua, mensyukuri hafalan yang sudah ada lebih didahulukan ketimbang menuntut hafalan yang baru. Mensyukuri hafalan itu murojaah. Ya, itu lebih utama daripada ziyadah. Kenapa? Karena begini, hukum menghafal itu, menghafal Quran itu, hukumnya menghafal 30 juz dari Al-Quran, hukumnya fardu kifayah. Tidak wajib. Tidak wajib bagi setiap orang. Meskipun hukum menghafal sebagian dari ayat Al-Quran itu fardu ain. Kenapa? Karena minimal kita wajib hafal Al-Fatihah. Gitu kan? Tapi menghafal Al-Quran 30 juz itu hukumnya fardu kifayah. Nggak semua orang wajib. Nggak semua orang harus jadi penghafal Quran. Ya. Tapi bagi penghafal Quran yang sudah menghafal Quran, dia menghafalkan ayat Al-Quran, murojaahnya itu fardu ain. Ngerti ya? Jadi ziyadah itu fardu kifayah, sedangkan fardu kifayah berarti apa? Berarti kalau ada orang yang sudah melaksanakan, udah gugur kewajibannya. Bagi orang lain ya sunnah saja. Mungkin bagi kita nih, karena sudah banyak menghafal Quran, ya bagi kita menghafal Quran itu sunnah saja. Sunnah yang sangat dikuatkan, dianjurkan. Tapi menjaga hafalan yang sudah kita hafal itu wajib. Fardu ain bagi para penghafal Quran. Fardu ain bagi setiap penghafal Quran. Maksudnya apa? Yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh yang sunnah. Murojaah itu wajib, maka murojaah itu tidak boleh dikalahkan dengan ziyadah. Begitu ziyadah kita mengalahkan murojaah, berarti kita sudah salah. Kenapa? Karena berarti kita mendahulukan yang sunnah di atas yang wajib. Dan itu menyalahi hukum. Ya, ya sederhananya gini lah. Tahajud itu sunnah. Maka, ya karena sunnah ditekankan. Tapi kalau tahajud bikin kita selalu nggak sholat subuh, jadi kalau kita punya kebiasaan tahajud, tapi habis tahajud selalu ketiduran sampai subuh, sampai terlambat sholat subuh, maka bagi orang yang seperti itu haram bagi dia sholat subuh, haram bagi dia tahajud. Kenapa? Karena tahajudnya menjadikan dia lalai sholat subuh. Yang harus dia utamakan adalah sholat subuh. Ya. Kenapa? Karena yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Jika mengerjakan yang sunnah menjadikan yang wajib terbengkalai, maka menjadi haram. Kayak aneh kalau ada orang ziyadah. Ziyadah itu kan sunnah tadi itu. Tapi kalau yang sunnah itu sampai mengalahkan yang wajib, murojaah, maka yang sunnah menjadi haram bagi dia. Semua dipahami? Maka kadangkala ada menghafal Quran yang haram. Ada menghafal Quran yang haram. Yaitu apa? Menghafal Quran. Ziyadah yang menjadikan seseorang meninggalkan hafalan yang sudah ada. Bisa jadi bagi orang tersebut, ziyadah itu haram bagi dia. Ya. Ini harus dicatat. Ini harus dicatat. Kadangkala ada ziyadah yang hukumnya haram. Apa itu? Ziyadah bagi orang yang meninggalkan murojaah. Maka bagi orang yang hafalannya masih berantakan, masih jarang murojaah, tolong jangan ziyadah dulu. Kenapa? Karena yang wajib bagi Anda pada saat itu adalah murojaah, bukan ziyadah. Tidak penting bagi Anda pada saat itu nambah-nambah terus hafalan. Kalau hafalan yang sudah ada, Anda tinggalkan. Tidak penting bagi Anda pada saat itu ziyadah terus.
Kalau hafalan yang sudah ada ditinggalkan. Itu catatannya ya. Jangan dipotong kalimatnya. Jangan seolah-olah saya bilang, oh kata Ustadz Anam, nggak penting ziyadah. Bukan kayak gitu. Tidak penting ziyadah bagi orang yang meninggalkan hafalan yang sudah ada. Itu nggak boleh dipotong. Kalau dipotong salah maknanya. Itu yang kedua, mindsetnya. Yang ketiga, jika murojaah hari ini berat, maka menundanya akan menjadikan beratnya bertambah. Ini khusus untuk sahabat-sahabat semua yang hari ini ngerasa, Ustaz saya pengen murojaah tapi berat Ustaz. Gimana mau murojaah, hafalan sudah terlanjur hilang. Udahlah saya fokus dulu selesai 30 juz. Saya katakan hari ini, jika murojaah hari ini berat, menundanya menjadikan beratnya bertambah. Hari ini berat, besok lebih berat, besok lebih berat, besok lebih berat. Pada akhirnya kita harus dapatkan hafalan itu. Tinggal pilih mau yang mana. Hari ini atau nanti. Hari ini berat, tapi nanti jauh lebih berat. Jadi emang nggak ada pilihan. Ya silahkan aja kalau mau menunda terus. Pengen ziyadah dulu sampai 30 juz. Pertanyaan saya sederhana. Kalau udah 30 juz mau kemana sih? Pengen mutkinin lagi kan? Ya udah, kenapa harus nunggu nanti? Bahagia itu nggak harus nanti. Mulai bahagia hari ini. Ya, mulai dapatkan hafalan itu hari ini. Kuatkan hafalan itu hari ini. Murojaah mulai hari ini, nggak usah nunggu nanti. Tapi saat saya kan metode menghafalnya memang kayak gitu, ziyadah dulu 30 juz dulu baru nanti fokus murojaah. Ya sudah nggak apa-apa. Kalau memang prinsipnya nggak mau diubah. Yang penting tolong pegang janji itu. Jangan tinggalkan hafalan kalau nanti sudah terlalu berat. Saya bilang hari ini. Tapi siapapun yang bertanya sama saya, maka saya sampaikan prinsip saya. Saya punya prinsip juga. Prinsip saya adalah jangan nambah kalau hafalan tidak bagus atau tidak dijaga. Itu prinsip saya. Setiap kita berhak memegang prinsipnya masing-masing. Berhubung hari ini saya sampaikan, saya yang menyampaikan, maka saya sampaikan prinsip saya dan saya harap teman-teman pahami juga. Ya, saya sudah alhamdulillah bergelut dalam dunia menghafal Quran puluhan tahun. Punya santri juga. Jadi konsultan beberapa pesantren yang nanya, yang curhat tentang santrinya. Dan saya selalu dapati santri-santri yang dipaksa ziyadah itu. Terus ziyadah dulu tanpa diajarkan murojaah. Rata-rata mereka putus asa dalam menghafal. Saya bukan menakut-nakuti. Itu fakta yang saya dapati. Dan saya cuma tidak mau saja lebih banyak yang merasakan itu. Mari kita ajarkan menghafal dengan penuh cinta. Mari kita bangun menghafal yang membahagiakan. Ya, mari kita bersama-sama menciptakan suasana para penghafal Quran yang bahagia. Nikmat dia menghafal Quran. Dia rasakan betapa menghafal Quran itu membahagiakan. Ya. Yang ketinggalan, nggak usah khawatir. Nanti ada rekamannya dan nanti filenya saya bagikan. Ya, jadi ikutin saja dulu. Yang lagi saya sampaikan diikutin aja. Nanti sesi tanya jawab di akhir. Jadi poin pertama apa tadi? Poin pertama adalah kesalahan menghafal Quran. Kesalahan fatal yang pertama adalah mindset yang salah. 3 poin ini menjadi mindset yang saya ajarkan. Ya, semoga mindset kita nggak salah lagi tentang menghafal Quran. Ya, jadi jangan pernah berpikir untuk berhenti murojaah dan fokus pada ziyadah dulu. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Itu berat. Demi Allah itu berat. Kenapa? Karena setiap hari punya jatah kerjanya masing-masing. Setiap hari itu punya jatah wiridnya masing-masing, jatah murojaahnya masing-masing. Begitu kita tunda hari ini misalnya harusnya kita murojaah 2 juz, kita tunda hari ini. Maka besok kita berjanji, besok aja lah. Tahu nggak, besok itu harusnya 4 juz. Kan lebih berat tuh. Kita tunda lagi, jadi besok saja. Maka besok harusnya, karena besok sudah punya jatah murojaahnya. Plus yang kemarin ditinggalin, kemarinnya lagi ditinggalin, jadi 6 juz. Artinya apa? Kalau hari ini kita tunda murojaah hanya karena berat, percaya aja besok makin berat. Nah, itu selalu dalam prinsip saya. Saya itu kalau murojaah gitu tuh. Kalau udah malam, kadang-kadang tinggal 1 juz kan kadang-kadang suka berpikir kayak gini nih. Besok aja lah. Tapi saya pikir ulang. Jangan-jangan besok saya lebih sibuk. Jangan-jangan besok saya lebih nggak punya waktu. Jangan-jangan besok saya lebih males. Maka menunda murojaah bisa jadi lebih berat. Saya paksa murojaah di hari itu. Kecuali darurat. Contohnya sakit, itu kan darurat tuh.
Akhirnya apa? Saya ganti di hari besok. Kita lanjut yang kedua. Kesalahan yang kedua. Apa kesalahan kedua? Murojaah setelah masa ingatnya berakhir. Apa itu maksudnya? Ya. Setiap hafalan itu memiliki masa ingatnya. Maka murojaah itu adalah mengulang hafalan sebelum masa ingatnya berakhir. Saya selalu pengen garis bawah ini nih. Murojaah itu mengulang hafalan sebelum masa ingatnya berakhir. Maka jika masa ingatnya sudah berakhir baru diulang, itu bukan murojaah namanya, itu ziyadah ulang. Ini yang saya bilang tadi, akhirnya apa? Mindset yang timbul adalah, murojaah mah sulit, ziyadah mah gampang, murojaah sulit. Kata siapa murojaah itu sulit? Kalau murojaah sulit, pasti yang kamu lakukan bukan murojaah, tapi ziyadah ulang. Ketiga, contoh sederhana gini, misal hafalan saya 1 juz. 1 juz ya. 1 juz itu punya masa ingatnya di kepala kita. Dan itu beda-beda setiap orang. Kadang-kadang hafalan baru nih, hafalan baru misalnya. Hafalan baru itu kadang-kadang masa ingatnya cuma 2 hari. Kenapa? Di hari ketiga bisa jadi lupa. Maka murojaah itu adalah mengulang 1 juz tersebut sebelum hari ketiga. Mungkin besoknya harus diulang lagi. Atau maksimal 2 hari. Kenapa? Karena masa ingatnya 3 hari. Ingat ya tadi ya. Tapi kalau kita mengulang di hari keempat, setelah masa ingatnya berakhir, maka dipastikan hafalan itu sudah hilang. Maka yang kita lakukan pada saat itu bukan murojaah, tapi ziyadah ulang. Akhirnya apa? Akhirnya sulit. Yang sulit ternyata bukan murojaah, tapi ziyadah ulang. Kenapa? Karena murojaah itu tidak pernah sulit. Saya ulang contohnya ya. Misal saya punya 1 juz tadi kan. 1 juz itu ternyata masa ingatnya 3 hari. Sebelum 3 hari saya ulang hari besoknya misalnya, hari keduanya. Maka insya Allah hari kedua itu nggak sulit murojaah. Kenapa? Masih ingat. Masih ingat. Oh kemarin baru murojaah lagi. Atau saya ulang di hari kedua lah. Nggak usah hari pertama, hari kedua atau hari ketiga. Kan masa ingatnya sampai 3 hari masih. Maka insya Allah murojaah saya itu masih aman. Atau juz tersebut masih mudah dimurojaah. Tapi begitu saya ulang di hari keempat, maka murojaah rasanya jadi sulit. Kenapa? Karena sudah berakhir masa ingatnya. Dan saat berakhir masa ingatnya berarti yang kita lakukan bukan murojaah tapi ziyadah ulang. Ya mungkin nggak ziyadah banget, tapi tetap lebih sulit. Paham ya? Makanya penghafal Quran itu harus bisa menilai. Saya punya hafalan berapa? Oh 10 juz. 10 juz itu dirinci. Misal 5 juz pertama itu masa ingatnya 5 hari. Juz-juz yang baru masa ingatnya 2 hari. Atau masa ingat dari hafalan itu 10 hari. Sehingga apa? Sehingga kita tahu hafalan itu harus diulang dalam berapa hari. Jangan sampai penghafal Quran itu cuek sama hafalan. Nggak kenal sama hafalan. Nah ini penyakit penghafal Quran. Hafal Quran tapi nggak kenal sama hafalannya sendiri. Saya tuh hafalan juz berapa sih? Oh itu parah banget. Oh saya hafalan juz sekian-sekian. Kalau ditanya hafalan kamu lancar nggak? Saya sering nanya ke santri itu. Gimana ya? Agak lancar sih. Tapi nggak. Saya suka marah tuh. Gimana? Kamu hafal tapi kamu nggak kenal sama hafalan kamu. Harus kenal dong. Maka kalau ada yang nanya, Ustaz, gimana cara menentukan masa ingat? Ya itu feeling kita lah. Kayak saya nih. Saya punya hafalan kan. Saya tuh kenal banget hafalan saya itu. Masa ingat amannya itu, masa ingat standarnya, bukan masa ingat maksimal. Itu 10 hari lah. Jadi kalau saya ngulang 30 juz, kurang dari 10 hari, atau lebih dari 10 hari maksudnya, lebih dari 10 hari. Misal 20 hari baru keulang, itu bisa hafalan udah agak-agak samar lah. Maka saya pastikan dalam 10 hari 30 juz jangan keulang. Karena saya kenal sama hafalan saya sendiri. Masa ingat itu suatu saat akan meningkat. Misal hafalan baru itu kadang-kadang masa ingatnya 1 jam. Maka sebelum 1 jam diulang. Di sini namanya tikror. Nanti kalau udah sering diulang, kadang-kadang masa ingatnya naik jadi apa? Jadi 1 hari. Besok hari berikutnya diulang lagi. Kalau udah sering diulang dalam sehari itu, maka masa ingatnya naik jadi 2 hari, jadi 3 hari, jadi 10 hari, jadi 30 hari. 30 hari itu maksimal. Kenapa? Karena penghafal Quran yang 30 juz nggak boleh sehari kurang dari 1 juz. 30 hari harus keulang. Karena itu zikir minimalnya. Kalau saya sih maksimalnya 10 hari. Walaupun saya masih ngerasa aman kalau sehari 1 juz.
Cuma saya rasa terlalu sedikit penghafal Quran yang murojaah 3 juz aja udah sedikit banget lah. Kalau bisa penghafal Quran tuh ya 5 juz, 4 juz, ya 3 juz minimal lah. Penghafal Quran yang 30 juz ya maksudnya. Nanti saya kasih tahu murojaah standarnya berapa sehari minimal. Ya, nanti saya kasih tahu di slide berikutnya. Yang penting ini paham dulu. Artinya apa? Sekarang kenali hafalan dan pastikan murojaah sebelum masa iddah berakhir. Jangan sampai gini nih, kita punya hafalan 2 juz. Sudahlah 2 juz itu juz yang baru. Atau janganlah banyak-banyak, anggaplah. 1 halaman nih baru ngafal. Baru banget ngafal 1 halaman. Udahlah 1 halaman itu baru kita hafal. Berarti masa ingatnya itu mungkin ya baru 1 hari lah. Kita nggak ngulang hari berikutnya. Malah kita ulang di hari kelima. Ya sudah jelas 1 halaman itu pasti hilang. Kalau hafalan baru itu, masa ingatnya itu biasanya hanya 1 hari saja. Maka hari berikutnya harus diulang. Ya, sebenarnya teman-teman harus ikutin skema saya yang saya bahas di kelas tersendiri. Ya, agak sulit memang kalau jelasin murojaah tapi pengen tahu skemanya, ya terlalu panjang waktunya. Ada kelasnya tersendiri, skema cara menghafalnya. Saya lanjutin aja dulu. Ini kesalahan yang ketiga. Apa kesalahannya? Ya mungkin udah bener lah cara murojaah, atau benar tuh murojaahnya sebelum masa ingat berakhir, udah benar. Tapi ternyata kesalahan berikutnya adalah murojaah terlalu cepat. Ngasal aja. Murojaahnya nggak dihayati. Murojaahnya terburu-buru. Murojaahnya nggak tartil. Murojaahnya ngebut. Dan ini masalah. Ya. Dan ini masalah besar. Ada nanya, mohon ada kelas tips murojaahnya. Ada kelasnya, nanti saya sampaikan di akhir. Ada kelasnya. Saya lanjutin dulu ya. Murojaah terlalu cepat itu masalah besar. Ini yang saya alami dulu. Tapi nggak pernah terlambat kalau kita mau berubah mulai hari ini. Saya itu qadarullah. Dan ini kesalahan saya. Begitu saya selesai 30 juz, saya rasa hafalan saya itu membibir. Tahu teman-teman, hafalan membibir. Kita tuh hafalan kayak ngalir aja di bibir, tapi suka ngeblank. Kayak di kepala saya itu nggak ada. Pas saya ngeblank di satu ayat, saya bingung. Mana tadi ya? Bingung mau balik ke belakang pun nggak bisa. Mau maju ke depan nggak bisa. Itu hafalan membibir. Dan saya dikasih tahu sama guru saya, kamu murojaah jangan kayak gitu. Murojaah cepet-cepet. Murojaahlah seperti kamu imam. Itu saya ingat banget. Maka sejak saat itu saya ubah. Saya murojaah pelan sekali. Memang pas murojaah pelan, yang biasanya terbiasa cepat, itu sulit banget. Sulit banget. Tapi pelan-pelan itu merubah kualitas hafalan saya. Ya, ini ayatnya ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi." Kata Allah pada Nabi Muhammad. Wahai Nabi, jangan kau gerakkan lisanmu cepat-cepat hanya pengen menguasainya. Dan itu yang biasa kita lakuin kan. Murojaah cepat biar apa? Biar 15 menit 30 juz. Salah. Biar 15 menit 1 juz. Biar apa? Biar 30 menit 1 juz. Soalnya saya nggak punya waktu lagi. Saya butuh murojaah cepat. Padahal murojaah cepat itu bikin hafalan nggak berkualitas. Ujung-ujungnya lama juga hafalan itu lancar. Jadi nggak menghemat waktu sebenarnya. Ngabisin waktu. Kata Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang mengumpulkan Al-Quran itu dan kami yang menjelaskannya. Maksudnya apa? Udah, nggak usah berekspektasi bahwa murojaah cepat itu bikin kita hafalan lancar. Enggak. Ya, tapi nikmati hafalan itu. Nikmati bacaannya. Kata Allah, kami nanti yang mengumpulkan. Kami yang masukkan itu ke dalam ingatanmu, ke dalam dadamu, ke dalam hatimu. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Karena ini kan tentang Nabi Muhammad ya. Begitu kami selesai bacakan, maka ikutilah bacaannya. Pelan-pelan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau kita lagi didik santri atau kita punya santri, atau buat kita sendiri ya, sekarang pastikan murojaah, jangan terlalu cepat. Ya, itu bikin murojaah itu nggak efektif, nggak efisien. Kenapa? Karena gini, hafalan yang awalnya sudah kita hafal dengan detail, begitu kita murojaah terlalu cepat, maka menyebabkan hafalan itu menjadi buyar, menjadi samar, menjadi hilang. Justru hilang. Ya. Kenapa? Karena di pikiran kita tuh jadinya buyar. Kita nggak detail lagi. Nah, itu yang bikin hafalan menjadi hafalan yang membibir. Sama seperti gini nih. Dulu
waktu kita belajar nyetir motor pertama atau mobil, itu kan kita detail banget pikirannya. Detail itu maksudnya apa? Kita fokus. Kita harus mikir, ini belok kiri apa kanan, ini nekan rem atau kopling, ini harus kemana, ini ada mobil nggak di kanan kiri. Baru belajar tuh gitu tuh, kita detail. Tapi begitu kita sudah ahli, semuanya jadi otomatis. Otomatis kan? Kita nggak mau mikir ini, mikir itu. Dan itu bagus kalau untuk sesuatu yang sifatnya dunia atau yang kayak tadi itu nyetir. Tapi kalau untuk hafalan, yang otomatis banget itu nggak bagus. Kenapa? Akhirnya kita membaca Al-Quran tidak melibatkan pikiran dan hati. Kita cepet-cepet doang. Keluarnya Al-Quran dari lisan kita tuh seperti mantra otomatis aja. Kita nggak paham, kita nggak tahu, kita nggak detail. Dan itu masalah. Sebabnya apa? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah salah satunya karena kita murojaah terlalu buru-buru, terlalu cepat. Apalagi sampai kehilangan tartil. Waratilil Qur'ana tartila. Padahal kata Allah, bacalah Al-Quran dengan tartil. Begitu kita menabrak aturan Allah, batasan Allah, perintah Allah, cara Allah, metode Allah, maka pasti yang kita dapati adalah hafalan yang tidak baik. Karena kita melanggar aturan Allah. Ya, berarti ya sampai sini ya. Kalau tasmi gimana? Kalau tasmi pengecualian. Tapi tasmi bukan tasmi yang riwayah ya. Atau tasmi yang pengambilan sanad. Kalau pengambilan sanad itu nggak boleh bacaan cepat gitu. Ya karena saya kalau ngambil, kalau baca baca apa tuh? Tasmi bir riwayah itu. Atau ngambil sanad biasanya. Itu pelan-pelan kan karena diperhatikan huruf-hurufnya, makhrajnya. Tapi kalau tasmi yang 30 juz sekali duduk, 5 juz sekali duduk, itu pengecualian. Ya itu cepat, itu hadir. Tapi kan tetap ya, namanya cepat itu tempo tajwidnya tetap. Dua harokatnya seperti apa, gunahnya seperti apa, ada temponya masing-masing. Ya, bukan berarti bacaan hadir cepat itu menghilangkan tajwid, bukan seperti itu. Ya, tapi kalau mau hafalan kualitasnya bagus, pas murojaah biasa, maka jangan pakai bacaan hadir. Tapi apa? Ya minimal tahqiq, ya minimal tadwir lah tengah-tengahnya. Kan tempo yang paling lambat itu namanya tahqiq, yang kedua itu namanya tadwir, yang paling cepat itu namanya hadir. Kadang-kadang kita hadir aja nggak dapat. Maksudnya apa? Lebih ngebut lagi daripada hadir. Hadir itu masih memperhatikan tajwid. Banyak saya dapati para penghafal Quran, murojaah itu hilang tajwidnya, gunahnya nggak ditahan, matnya nggak jelas, mat 2 harokat kadang-kadang hilang, mat 6 atau 5 harokat kadang-kadang menjadi 2 harokat. Itu bukan hanya hadir, itu di bawah hadir dan itu tidak sah secara tajwid. Ya tajwidnya salah maksudnya. Ya tajwidnya salah kayak gitu tuh. Ya maka pelan-pelan saja, murojaah itu pelan-pelan. Apa yang kita kejar? Nggak punya waktu, banyak waktu kita. Ya kita aja yang sok sibuk, banyak waktu kita. Tapi ini terserah. Kalau teman-teman merasa bahwa wah saya pengen tetap cepat, ya silahkan saja. Tapi kan saya peringatkan, hafalan yang selalu dibaca cepat tidak akan pernah terasa nikmat dan menjadikan hafalan kita tidak baik-baik saja. Kualitasnya menurun, bikin hafalan menjadi buyar, ya menjadi samar. Ya, jadi kalau kita nih di jalan, ada namanya analogi mobil merah. Kadang-kadang gini nih kan, kalau kita pergi ke suatu tempat atau kita datanglah dari perjalanan, kemudian orang-orang nanya, ada orang nanya, tadi di perjalanan ada nggak mobil merah? Oh ada tadi mobil merah. Tapi kalau ditanya ada berapa mobil merah, kadang-kadang kita nggak tahu tuh ada berapa ya. Kenapa? Karena kita memang nggak ngitung sejak awal. Tapi kalau sejak awal kita misalnya nanti kamu perjalanan, kamu hitung setiap mobil merah, dihitung ada berapa jumlahnya. Pasti insya Allah kita hitung dari awal. Sehingga apa? Sehingga kita detail, tahu mobil merah ada berapa, di mana saja, bentuknya seperti apa. Jadinya tahu. Nah itu biasanya terjadi dalam kita murojaah tuh. Pas murojaah kita udah murojaah 1 juz. Kadang-kadang kita nggak tahu tadi baca apa. Kalau ditanya orang, kamu murojaah juz berapa? Juz 1. Bahas apa aja juz 1 tuh? Apa ya? Apa? Karena kita kayak tadi aja, kayak lewat aja. Lewatin jalan, tapi kita nggak perhatikan kanan kiri. Ada apotek nggak? Ada mobil merah nggak?
Di kanan ada es cendol nggak? Terus ada jualan apa aja. Kita nggak perhatiin itu. Kita fokus saja yang penting sampai. Murojaah itu biasanya selama ini yang penting sampai ujung. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Berarti ya? Tapi coba bayangkan, orang yang murojaahnya dia nikmatin, temponya dia atur, bacaannya dia tartil, dia perhatikan huruf kafnya, huruf sodnya, setiap hurufnya, makrotnya, bahkan dia perhatikan maknanya. Dia tahu mana perpindahan halaman, dia sadar mana perpindahan baris, dia tahu mana akhir ayat, awal ayat, dia perhatiin benar. Begitu selesai dia merujuk satu juz, maka dia dapatkan semuanya. Ya, visualnya dia kuatkan ulang. Perpindahan ayatnya dia tahu, makrotnya bahkan dia dapat. Semakin ahli dia. Perpindahan halaman dia sadari. Jadi hafal Quran itu, murojaah itu harus sadar. Bukan asal bunyi. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal ujung-ujung sampai selesai. Tiba-tiba tiba-tiba selesai ayat terakhir. Terus, oh udah selesai ya. Nah itu nggak sadar. Itu yang bikin hafalan membibir. Tapi begitu kita pelan-pelan kita nikmati, ya si hurufnya kita sadari, makrotnya, tajwidnya, bahkan maknanya, ayat-ayatnya. Ayat kedua, wal Qur'anil hakim. Sampai selesai. Akhirnya selesai surah Yasin. Nikmat kita merojaah, kita dapatkan semuanya. Hafalan semakin kuat juga. Gitu ya. Hafalan makin kuat juga. Nanti kalau ada pertanyaan di akhirnya. Itu yang kedua. Murojaah terlalu cepat itu kesalahan fatal. Yang kedua, yang ketiga ya. Yang keempat sekarang. Apa yang keempat? Ingat ya, kita hanya ada 7 poin. Mohon dicatat dan diikuti banget. Yang keempat, kesalahan selanjutnya adalah murojaah bergantung dengan mushaf. Murojaah bergantung mushaf. Ini aneh nih kayaknya. Sebagian orang ngerasa aneh ini. Apa maksudnya murojaah bergantung mushaf? Jadi saya sampaikan sama teman-teman nih, satu rahasia. Kenapa hafalan kita itu manja? Dan ini saya dapatkan dari guru saya. Guru saya itu namanya Ustaz Rahmatullah Nur Hidayat, penghafal Quran, yang matanya tidak bisa melihat. Penglihatannya hanya sekitar 25%. Dia nggak bisa baca Al-Quran dari mushaf. Jadi kebayang ya, dia nggak bisa lihat wajah kita aja, dia nggak bisa lihat. Ya, dia nggak bisa lihat wajah, siapa ketemu sama siapa. Dia cuma mengenali seseorang dari suaranya. Tapi beliau menghafal Quran, dan hafalannya mungkin kuat sekali. Kalau nyimak bisa lebih dari 2 orang kadang-kadang. Ya, bisa lebih dari 2 orang, kadang-kadang 3 orang. Saya pernah tanya sama beliau, Ustaz, kenapa hafalan antum itu lancar sekali? Kenapa saya nanya gitu? Karena saya tahu beliau itu, dimanapun kita lihat, pasti beliau sedang baca Quran. Kadang-kadang sambil bersepeda, kadang-kadang sambil nyuci piring, kadang-kadang sambil nunggu santri antrian, setoran. Pasti beliau sedang merujaah, dan padahal beliau tidak pernah melihat mushaf. Artinya apa? Artinya hafalan itu lancar banget. Jadi saya tanya, Ustaz, kenapa hafalan antum itu bisa semutkin itu? Lalu beliau cuma jawab, karena saya nggak pernah lihat mushaf. Itu jawabannya. Dan itu mengubah mindset saya. Saya itu dari dulu terbiasa, namanya murojaah itu bukan tutup mushaf. Begitu hafalan macet sedikit, saya buka mushaf. Apa sih tadi? Misalnya, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Terus saya macet tuh. Saya buka mushaf. Oh, minhum man kallamallah. Lanjutin. Ternyata murojaah yang bergantung dengan mushaf, bentar-bentar buka tutup mushaf, itu menjadikan hafalan kita menjadi manja, tidak kokoh, tidak mandiri, jadi ketergantungan dengan mushaf. Paham ya maksudnya ya? Harusnya hafalan itu kita kokohkan dalam ingatan, bukan dari mushaf. Sehingga apa? Sehingga penghafal Quran itu hanya mengandalkan ingatannya dalam murojaah. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar tuh metode di Libya. Orang Libya tuh saking canggihnya, mereka nggak pernah lihat mushaf. Maka kalau ada penghafal Quran dari Libya, kita sodorin mushaf. Ini mushaf nih buat kamu ngaji. Aneh bagi dia. Hah, mushaf buat apa? Jangan-jangan. Ya, karena hafal Quran bagi mereka ngaji itu, murojaah itu nggak pakai mushaf. Bagi mereka tuh aneh tuh. Coba aja. Ya, orang-orang yang menghafal Quran dari Libya tuh.
Kenapa? Karena mereka dari kecil, cara mereka menghafal, mereka punya lauh itu papan. Ayat yang mau mereka hafal, mereka tulis. Begitu hafal, dihapus. Ganti ayat berikutnya. Atau satu halaman misalnya, ditulis, dihafalkan. Halaman itu sudah selesai, hafal, maka dihapus. Berarti hafalan itu sudah pindah ke otaknya. Dan sejak saat itu mereka nggak pernah lihat tulisannya lagi. Nggak pernah lihat mushaf, nggak pernah lihat lauh itu, karena dihapus kan. Tapi hafalan mereka kokoh, kuat. Kapanpun, dimanapun mereka mau baca Quran, mereka bisa, karena hafalan ada di kepalanya. Ya, hafalan ada di kepalanya. Maka saya yakin, teman-teman yang hari ini ngerasa hafalannya itu manja, nggak bisa murojaah dimanapun, kapanpun, atau susah murojaah kalau nggak ada mushaf, atau murojaah sering macet-macet, saya yakin pasti murojaahnya masih bergantung dengan mushaf. Nah, setelah saya dengarkan tips dari ustadz saya itu, maka saya pelan-pelan coba, saya ubah cara saya murojaah. Dan saya sudah coba itu selama kurun waktu yang sangat lama. Ternyata hafalan saya berubah drastis kekuatannya, kualitasnya. Ya. Dan yang saya syukuri hari ini adalah saya bisa murojaah kapanpun, dimanapun, tanpa mushaf. Saya nggak pernah bawa mushaf kemanapun. Sekarang saya nggak pernah bawa mushaf kemanapun. Mau saya ada tugas dimanapun, ada ngisi dimanapun, ada kegiatan di kota manapun, atau saya sesibuk apapun, saya pergi kemanapun, saya nggak pernah bawa mushaf. Kadang-kadang mindset orang hari ini, penghafal Quran itu biasanya bawa mushaf kemana-mana. Justru mindset saya kebalik. Penghafal Quran itu nggak perlu bawa mushaf, karena mushafnya di kepala. Justru yang harus bawa mushaf itu orang yang nggak hafal Quran. Biar dia ngaji. Ngajinya dari mushaf. Tapi para penghafal Quran itu, mushafnya di kepala, jangan bawa mushaf. Itu mindset saya hari ini. Saya ajarin ke santri kayak gitu. Ya, alhamdulillah, itu yang saya syukuri hari ini. Saya bersyukur bahwa saya bisa meroja dimanapun, kapanpun, tanpa mushaf. Maka saya bagikan. Apa tipsnya? Tipsnya adalah jangan bergantung sama mushaf. Gimana caranya? Oh ya, caranya itu ada di webinar sekitar 2 minggu lagi. Silahkan daftar. Silahkan daftar. Namanya Murojaah Hack. Kalau ini kita bahas tentang kesalahan-kesalahan murojaah, di Murojaah Hack itu, di webinar itu, saya kasih tahu teknik murojaahnya. Tekniknya. Teknik rahasianya. Cara murojaah tanpa mushaf. Dan satu teknik rahasia lagi. Ya. Di mana daftarnya? Nanti di akhir. Ya, biar saya fokus dulu sama materi hari ini. Ya, karena kita nggak lama ini. Atau nanti tanya di grup aja. Atau tanya ke adminnya. Jadi murojaah bergantung mushaf itu masalah besar dari penghafal Quran hari ini. Saya bocorin tuh di webinar yang nanti akan diadakan tuh namanya Murojaah Hack. Cara kita melepaskan diri dari mushaf dan membuat hafalan itu kokoh dalam ingatan. Ada tekniknya, ada metodenya. Ya, ada langkah-langkahnya. Jadi apa? Karena ini yang saya praktekin. Akhirnya apa? Akhirnya ya alhamdulillah mulai saat ini saya nggak pernah lagi murojaah pakai mushaf. Dan murojaah itu ya bisa aja dibaca dimanapun, kapanpun. Dan penghafal Quran harus sampai titik itu. Kenapa? Karena saya sampaikan juga sama santri. Kalau kalian menghafal Quran, tapi hafalan kalian masih bergantung sama mushaf, gimana caranya kalian menjaga Al-Quran kalau kalian nanti sibuk? Karena bukankah di antara kalian nanti jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter, jadi bisnismen, jadi pengusaha, jadi pedagang. Kalau kalian murojaah harus selalu megang mushaf, gimana caranya murojaah sambil motoran, sambil dagang? Nanti kalian nanti kalian jadi beralasan, oh, saya nggak bisa jaga Quran karena nggak punya waktu. Gimana caranya nggak punya waktu? Murojaah itu mengulang sesuatu dari kepala saja. Nggak perlu pakai waktu yang lebih. Cukup kalian sambil motoran, sambil berangkat kerja, murojaah. Sambil ngantri di SPBU, murojaah. Sambil nyuci piring, murojaah. Sambil menunggu, murojaah. Sambil menunggu klien, murojaah. Bisa. Ternyata yang bikin kita susah murojaah selama ini adalah mindset murojaah itu harus pakai mushaf. Harus buka Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga kalau kita sulit mengakses Al-Quran, kita nggak murojaah. Benar nggak? Ya kan?
Selama ini ternyata seperti itu. Selanjutnya, mindset selanjutnya, mindset selanjutnya. Kesalahan selanjutnya, ini yang keberapa? Ini kelima atau keenam, ketujuh? Pak, kelima kayaknya. 5, 6, 7. Ya kelima kayaknya. Yang kelima apa? Tidak punya skema dan target yang jelas. Ya, tidak punya skema dan target yang jelas. Ini juga salah. Bisa jadi udah bener murojaahnya tanpa mushaf. Bisa jadi udah bener murojaah sebelum masa ingatnya berakhir. Bisa jadi udah bener mindsetnya. Ternyata masih punya kesalahan. Bisa jadi udah bener murojaahnya nggak cepet-cepet. Tapi ternyata murojaahnya nggak pakai skema. Nggak pakai target yang jelas. Nggak ada targetnya murojaah itu. Hari ini murojaah 2 juz. Besok libur murojaah. Besoknya libur lagi. Besoknya libur lagi. Besoknya libur lagi. Nyesel. Besoknya murojaah lagi 5 juz sekaligus. Udah ngerasa banyak. Besoknya libur lagi. Libur lagi. Itu murojaah nggak punya target namanya. Nggak pakai skema. Murojaah itu nggak kayak gitu. Murojaah itu nggak ngikutin mood. Murojaah itu nggak semau kita. Hidup bersama Al-Quran itu bukan hidup mengikuti hawa nafsu. Hidup bersama Al-Quran itu siap menjadikan Al-Quran teman dalam hidup, sahabat dalam hidup, maka punya target yang jelas, skema yang jelas. Ya, skema murojaah yang jelas. Ya, harus punya skema yang jelas. Ya, saya murojaah semau kita. Gimana kita mau bersama Al-Quran? Kalau kita sendiri tidak konsisten, tidak jujur, tidak disiplin bersama Al-Quran. Ini kita nih, jangan ngomong sama Al-Quran lah. Sesama manusia saja. Kalau kita sama kekasih, kita punya janji nih sama kekasih. Nanti saya datang jemput kamu. Ternyata kita terlambat 5 menit. Dimarah nggak tuh? Terlambat 10 menit. Kadang-kadang itu jadi apa? Jadi alasan. Kekasih kita jadi benci sama kita. Jadi marah sama kita. Itu sama manusia. Bukankah kita seharusnya lebih beradab sama Allah, sama Al-Quran? Bukankah seharusnya kita lebih jujur, lebih disiplin, lebih taat sama Allah, sama Al-Quran? Tapi ternyata kita sering datang terlambat. Kita sering tidak memenuhi janji kita sama Al-Quran. Kita seringnya semaunya. Kita seringnya ninggalin Al-Quran. Kita nggak punya skema. Kita nggak punya target yang jelas. Pantas saja Al-Quran lari dari hidup kita. Sebenarnya bukan Al-Quran yang pergi menjauh. Karena Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Maha rindu sama hambanya. Tapi kita yang berkhianat sama Al-Quran. Itu jawabannya. Ya. Jadi kita yang berkhianat sama Al-Quran. Makanya apa? Harus punya skema yang jelas, target yang jelas. Sekali lagi, skema itu saya bahas di kelas sendiri. Ya, di kelas sendiri. Bukan saya nggak mau sampai di sini, itu panjang banget. Ya, nanti materi ini nggak selesai malahan. Maka kalau ada webinarnya, tolong daftar saja. Jadi nggak banyak nanya lagi. Ya, kadang-kadang saya sudah bikin webinarnya biar teman-teman daftar. Infaknya bebas berapapun, ada yang 5.000, 10.000, terserah. Yang penting infak biar serius belajarnya. Tapi nggak mau daftar. Habis selesai nanya gimana skemanya, ya kan ada, saya jelasin di webinar. Kalau ditanya japri ke WhatsApp, saya susah menjawabnya karena memang butuh penjelasan yang panjang, butuh Zoom yang berjam-jam atau offline, gitu ya. Jadi saya jelasin targetnya aja. Targetnya gini minimal. Saya kasih bocoran aja. Sekarang lihat teman-teman punya hafalan berapa? Hafalan 1 sampai 5 juz. Hafalannya 4 juz, berarti masuk golongan yang paling atas itu. Maka murojaah sehari minimal setengah juz, nggak boleh kurang. Coba bayangin kalau setengah juz dan kita punya hafalan 5 juz, itu 10 hari baru keulang. Makanya itu minimal banget. Ya, minimal. Nggak boleh kurang dari itu. Makanya saya tulis target minimal murojaah syukur. Ya, namanya murojaah syukur kalau dalam skema saya itu. Yang kedua, kalau punya hafalan 6 sampai 10 juz, maka sehari minimal 1 juz, nggak boleh kurang. Ini minimal banget. Kalau punya hafalan antara 11 sampai 20, minimal sehari 2 juz. Kalau punya hafalan 21 sampai 30 juz, minimal sehari 3 juz. Coba saya tanya.
Konsisten nggak selama ini kayak gini? Target kita jelas nggak kayak gini? Atau jangan-jangan kita semaunya aja, hari ini 1, besok 2, besok setengah, besok enggak, libur lagi, murojaah. Kalau masih kayak gitu, maka nggak usah nanya lagi kenapa hafalan saya nggak lancar-lancar. Karena jawabannya adalah Anda tidak konsisten, tidak punya skema, tidak punya target yang jelas. Ya, itu jawabannya. Selanjutnya apa? Kesalahan fatal selanjutnya adalah yang keenam, habis saya. Tidak melibatkan hati dan pikiran. Udah jelas nih, udah bener murojaahnya, mindsetnya udah bener. Murojaahnya bener, nggak cepet. Murojaahnya sebelum masa ingatnya berakhir, udah cepet. Udah bener. Terus murojaahnya punya skema, punya target, udah bener juga tuh murojaahnya. Ternyata ada yang salah lagi apa? Tidak melibatkan hati dan pikiran. Ya, karena tartil belum tentu melibatkan hati dan pikiran. Bisa jadi ngeblank. Melibatkan hati dan pikiran itu bahasa lainnya adalah fokus. Fokus. Fokus itu apa? Fokus itu saat kita membaca Al-Quran, maka sinkron antara lisan, hati, dan pikiran. Karena seringkali ada yang membaca Al-Quran, murojaah lisannya baca Al-Quran, tapi pikirannya pergi kemana-mana, apalagi hatinya. Ya, itulah murojaah yang tidak menyebabkan hafalan membaik. Maka murojaah yang baik itu adalah lisan, hati, dan pikiran sinkron. Lisan kita mengucapkan Al-Quran, pikiran kita memahami, hati kita merasakan. Gitu ya. Jadi kalau lisan kita membaca ayat-ayat tentang neraka misalnya, pikiran kita kan paham tuh, memahami, oh ini tentang neraka, wailul likulli humazatin lumazah misalnya. Hati kita merasakan, waduh, ngeri sekali ya Allah. Murojaah yang kayak gitu itu murojaah yang powerful. Itu hafalan insya Allah kuat itu. Murojaah 1 juz. Kalau kita melibatkan hati dan pikiran, itu kualitasnya luar biasa. Dibandingkan kita murojaah sehari 2 juz, tapi semuanya ngarang. Semuanya acak-acakan. Semuanya cepet-cepet ngebut. Bahkan walaupun itu 5 juz. 1 juz, tapi kita perhatikan kualitasnya lebih baik daripada sehari 5 juz. Ya, lebih baik daripada sehari 5 juz. Kenapa? Melibatkan hati dan pikiran itu menyebabkan semuanya menjadi ingat. Kenapa? Karena semua yang fokus itu pasti berkesan. Semua fokus itu pasti berkesan. Ya, jadi fokus itu luar biasa. Kalau kita bisa fokus, insya Allah kita nggak ngantuk. Insya Allah kita nggak terdistraksi sama semua masalah yang lain, semua gangguan yang ada di kanan kiri, di depan belakang kita. Kenapa? Karena orang fokus itu dia bisa mengalihkan apa? Orang yang fokus itu dia tidak akan teralihkan oleh dunia luar. Itu orang fokus tuh. Contohnya apa? Contohnya kalau teman-teman nih yang suka drama Korea, atau suka nonton film, atau suka main game, coba kalau lagi fokus. Kadang-kadang ibu manggil, orang tua manggil, teman-teman manggil, kedengeran nggak? Ya, misal namanya Dimas. Ayo Dimas, beli ini dulu. Dan kita lagi nonton film, kadang-kadang apa? Kita nggak dengar. Tiba-tiba ibu kita marah. Kenapa dipanggil-panggil nggak dengar? Sebenarnya kita dengar. Cuma apa? Kita fokus sama TV. Saat kita fokus, maka kita mengeliminasi semua gangguan dari luar. Begitulah orang yang fokus membaca Al-Quran. Maka jangan heran kita dengar kisah-kisah para sahabat. Ada Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr. Siapa itu? Sahabat yang pernah suatu ketika sholat. Dia membaca surah Al-Kahf. Kemudian tubuhnya tertusuk 3 anak panah. Dan beliau tidak membatalkan sholatnya. Kecuali setelah panahan ketiga. Kenapa? Bukan beliau tidak merasakan sakit, tapi rasa nikmatnya bersama Al-Quran, fokusnya beliau bersama Al-Quran, itu mengalihkan semua perasaan yang lain. Rasa sakit tiba-tiba hilang. Beliau nggak peduli sama apapun yang ada di luar. Kenapa? Karena fokus sama Al-Quran. Itulah yang menyebabkan Al-Quran menjadi kokoh, menjadi kuat, menjadi berkesan. Kenapa selama ini Al-Quran itu nggak nempel, nggak kuat? Karena kita nggak punya kesan sama Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ngasal saja. Yang penting murojaah, yang penting tamat, yang penting sampai ujung, yang penting selesai. Maka murojaah selalu yang kita kejar adalah akhir ayat, akhir juz, akhir surah. Tahu itu. Oh, murojaah 1 juz nih.
kita segera ngejar-ngejar satu juznya secepat mungkin. Terima kasih yang sudah coret-coret. Ya, jadi melibatkan hati dan pikiran. Ini buku ke-6 saya, menghafal dengan hati. Jika menghafal mulilah, jangan berhenti karena lelah. Di buku itu saya bahas tuntas tentang menghafal dengan hati. Ya, jadi hati kita tuh punya kekuatan yang luar biasa. Ya, buku ini bisa dipesan, silakan aja. Bisa hubungi admin atau di grup biasanya ada infonya juga. Dan ini yang terakhir, kesalahan yang terakhir apa? Tidak isi koma murojaah. Tidak isi koma. Mau sebenar apapun, semua cara yang tadi itu dilakuin, semua kesalahannya kita minimalisir atau kita hilangkan semua kesalahan. Tapi kalau kita tidak isi koma dalam murojaah, sama saja. Kuncinya itu isi koma. Ya, saya selalu gambarkan seperti mobil ini. Coba teman-teman bayangkan kalau lagi dorong mobil ini mogok, anggap ini mobil lagi di tepi jurang atau di tanjakan kayak tadi, terus dorong. Pas lagi di tengah-tengah, teman-teman istirahat, kira-kira apa yang terjadi? Maka mobilnya pasti mundur ke belakang. Maka kalau mau mobil tersebut aman, jangan pernah istirahat kecuali saat mobil tersebut sampai di puncak. Maka membangun istiqomah itu panjang. Jangan berhenti dulu. Coba komitmenkan cara murojaah yang baik. Komitmen dengan target murojaah harian. Sampai kapan? Sampai kita berada di puncak, sampai titik aman. Kalau saya sering bikin titik aman itu biasa 40 hari. Kenapa? Karena habits itu katanya dibangun dalam 40 hari. Kalau kita pengen sesuatu itu menjadi habits, menjadi kebiasaan, menjadi mudah kita lakuin, coba istiqomahkan selama 40 hari nggak pernah putus. Contoh nih, kalau kita pengen terbiasa mandi sebelum subuh. Caranya gimana supaya terbiasa nikmat, nggak terpaksa? Maka paksa selama 40 hari pertama, insya Allah di hari ke-41 mandi sebelum subuh itu nikmat, enak, mudah, dan jadi habit. Maka gimana supaya murojaah itu nikmat, nggak berat, murojaah itu menjadi kebiasaan wirid kita, menjadi teman hidup kita, menjadi sahabat kita, maka 40 hari pertama jangan putus sesuai dengan targetnya. Paksa terus. Saya yakin di hari ke-41 mobil kita sudah sampai di puncak. Sehingga apa? Dorong mobil udah nggak berat lagi. Tapi kalau baru 20 hari, terus kita berhenti, kita bilang, oh ternyata nggak bisa ya, ternyata masih sulit murojaah. Iya, karena masih hari 20, masih di tengah tanjakan. Dia mundur lagi jatuh. Belum selesai. Harus 40 hari dulu. Itu minimal. Ya, kenapa 40 hari? Saya nggak bahas di sini ya. Ada filosofinya juga. Dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi bayangkan mobil ini. Dan ini yang saya bilang tadi. Kalau mau lebih tuntas, saya bahas cara murojaahnya di webinar ini. Ya, silakan saja ikut. Cocok buat siapa? Buat siapapun yang hafalannya membibir, suka ngeblank. Saya ajarin cara murojaahnya. Buat siapa lagi? Buat siapapun yang kesulitan murojaah karena sibuk. Buat orang-orang yang rasa berat dan nggak nikmat murojaahnya. Buat orang yang sering murojaah tapi nggak lancar-lancar. Buat hafalan yang nggak kokoh, masih bergantung sama mushaf. Saya ajarin cara ngelepasin diri dari mushaf. Buat orang yang pengen lebih mencintai Al-Quran. Ya, bisa daftar ke nomor yang tertera. Bayar nggak? Bayar. Infak. Kenapa nggak gratis? Ini infak untuk para penghafal Quran. Sebagiannya ya, bukan full. Ya, tentu ada biaya operasionalnya juga kan. Sebagiannya untuk para penghafal Quran, untuk majelis Al-Quran, untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kenapa nggak gratis? Saya sering kok bikin webinar gratis seperti hari ini. Tapi yang gratis itu biasanya nggak serius ngikutinnya. Hari ini gratis. Jadi kalau nanya, kenapa nggak kajiannya gratis? Lah ini gratis kan, nggak bayar. Ya kali ini ada infaknya. Kenapa? Karena saya butuh untuk para penghafal Quran juga. Ya ada sesi Zoom 2 kali pertemuan. Free, 3 ibu. Rekaman lifetime.
bisa disaksikan kapanpun. Kalau nggak cocok waktunya silahkan nonton rekaman aja. Itu Jumat dan Ahad ya. Ada tanya jawab menghafal Quran, bebas konsultasi, komunitas menghafal Quran. Ya, itu bisa didapatkan. Jadi ini infak. Ya, ini infak. Infaknya berapapun. Ada pilihannya nanti. Ya, yang nggak sanggup silahkan saja. Sebisanya saja ikut. Sebisanya saja infaknya. Masa 2.000 nggak mau misalnya? Masa 5.000 nggak mau? Ya, masa nggak punya 10.000? Ya, jadi infak itu untuk apa? Untuk serius belajarnya. Karena kalau sudah infak, insya Allah lebih serius. Itu aja. Saya pengen penghafal Quran itu terbiasa berkorban untuk belajar. Kenapa? Yang gratisan itu gampang hilang biasanya. Yang gratisan itu gampang diabaikan. Yang gratisan itu nggak serius biasanya. Ya gitu ya. Mungkin itu saja materi malam ini tentang 7 kesalahan mindset. Semoga ini bermanfaat. Karena kesalahan itu kalau kita coba minimalisir dari cara kita merojaah, insya Allah itu akan mengubah, benar-benar mengubah kualitas hafalan kita. Semua tips tadi itu pengalaman saya sendiri. Jadi apa? Jadi saya nggak ngarang. Itu fakta yang terjadi. Kalau kita masih melakukan 7 kesalahan itu, atau salah satunya saja, insya Allah hafalan itu jadi berantakan. Ya, tapi kalau kita pegang tuh 7-7-nya itu kita usahakan gimana tidak ada dalam dunia menghafal kita. Insya Allah murojaah kita itu semakin baik. Hafalan kita semakin baik, insya Allah. Ya, insya Allah hafalan kita semakin baik. Nah, kalau mau lebih tahu lagi, lebih dalam lagi, teknik murojaahnya ada di webinar ini. Ya, namanya webinar murojaah hack. Dan perlu infak untuk mengaksesnya. Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan. Saat gimana saya nggak bisa transfer, saya nggak bisa. Bisa, insya Allah. Gampang kok sekarang. Minjam teman bisa. Kirim pulsa bisa. Banyak caranya. Nggak mungkin nggak bisa. Ya, kalau nggak bisa itu saya yakin itu memang belum serius saja. Gitu. Dan saya memang sengaja ada infaknya. Gitu ya. Daripada saya kasih berbayar. Berbayar dengan nominal tertentu kan lebih baik infak saja. Biar banyak yang ikut. Jadi kalau saya mau jual, saya bisa jual juga. Tapi ternyata banyak teman-teman yang pengen ikut, mungkin kekurangan dana, maka cukuplah infak berapapun, gitu aja. Ya. Jadi kalau nanya rekening segala apa, daftar aja ke nomor tersebut tuh. Nanti kan dikasih tahu rekeningnya atau caranya gimana, atau form atau grupnya di mana, ya nanti dikasih tahu. Yang penting daftar aja ke nomor yang ada, yang tertera, gitu. Mungkin itu langsung saya kasih kesempatan tanya jawab untuk mungkin sekitar 3 orang saja. Ya langsung dari saya saja, jadi nggak perlu ke MC. Silakan, saya kasih kesempatan bertanya untuk 3 orang. Yang pertama mungkin ada Ibu Sri Wahyuni, silakan. Silakan Ibu, boleh dibuka mic-nya dulu. Ibu mic-nya belum dibuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustadz, saya bisa menghafal itu dengan menghafal artinya. Misalkan surat An-Nazi'at gitu. Urut-urutannya tuh waktu ujian itu nilai saya selalu bagus ya. Karena ayat yang terakhir mundur sampai ke atas itu bisa dengan lancar. Terus apa? Urut-urutan ayat itu lancar itu karena saya ngerti cerita dari surat tersebut. Terus lama-lama itu nggak bisa. Saya pengen menghafal dengan jari seperti yang di YouTube itu nggak bisa. Sudah yang panjang-panjang itu nggak bisa urut. Yang kemarin bisa itu karena tahu arti ya ke saya gitu. Jadi urut-urutan bisa karena ada ceritanya dalam satu surat itu. Terus apakah dengan menulis di kertas terus nanti kemana-mana bisa dibawa itu bisa membantu juga? Ya, baik. Oke. Dulu menghafal dan hafalannya tahu urutannya segala macam karena tahu isi isi kandungannya. Ya memang itu yang bikin kita hafalan menjadi detail.
Dan kalau tiba-tiba hafalan yang dulunya sekuat itu tiba-tiba buyar lagi, biasanya terjadi karena murojaahnya kurang berkualitas. Ya, murojaahnya terlalu cepat-cepat dan murojaahnya nggak dilibatkan lagi pemahamannya. Jadi murojaah cuma baca ayatnya, tapi pikiran kita, otak kita tuh nggak ikut memahami. Akhirnya apa? Akhirnya hafalan yang dulunya sudah lancar, sudah detail, sudah canggih, samar lagi, buyar lagi, gitu. Ya makanya apa yang harus diperbaiki ya cara murojaahnya. Sekarang murojaahnya lebih pelan. Terus coba dikeluarkan lagi maknanya. Begitu kita baca ayatnya, maknanya kita pikirkan lagi. Insya Allah detailnya itu akan tetap bertahan. Apa kekuatan atau kualitasnya itu jadi bertahan. Gitu. Nah kalau murojaah untuk menghafal nomor, ya itu nggak harus pakai finger Quran, kan namanya finger Quran ya, pakai jari. Ya karena memang nggak semua orang cocok dengan metode itu. Saya sendiri pernah mempraktikkan itu, ternyata saya nggak cocok. Malah saya cocoknya nggak pakai jari, menghafal nomor ya. Gitu ya. Maka silakan dicoba-coba aja mana yang lebih cocok bagi kita. Dan sebenarnya saya sih pengen fokusnya itu sebenarnya bukan hafal nomornya, canggihnya segala macam. Tapi fokusnya yang pertama itu adalah bagaimana kita paham sama yang kita baca, yang kita hafal. Bagaimana hafalan kita itu bisa jadi nikmat, kita pahami dan kita amalkan. Itu aja dulu. Ya, karena hafal nomor itu sebenarnya bonus saja. Di pesantren saya juga itu level 2-nya mereka hafal nomor, dan santri-santri itu alhamdulillah kalau ditanya surah Yusuf ayat 25 mereka bisa jawab tuh, wastabaqal baba wa qaddat qamisuhu misalnya, mereka insya Allah bisa jawab. Tapi apa ya, tapi itu sebenarnya bukan intinya, itu bonus saja, karena yang paling penting adalah mereka paham yang mereka hafalkan gitu. Karena insya Allah di akhirat nggak akan ditanya kamu hafal nomornya nggak, coba Al-Baqarah ayat 25, nggak akan ditanya gitu. Tapi berapa yang kamu hafalkan, kamu amalkan, kamu pahami, kamu amalkan dalam hidup. Tapi itu. Tapi ya boleh saja. Kadang-kadang menghafal nomor itu membantu kualitas hafalan. Ya, kalau kita hafal nomor itu lebih mudah merojaah dan kita lebih tahu posisi letak dan lebih detail ayatnya. Ya silakan aja. Cuma maksudnya jangan jadi tujuan utama. Tujuan utamanya adalah tadi kita paham. Gitu ya. Jadi gimana caranya? Ya udah ngafalin lagi pakai pemahamannya. Alurnya tadi dipahami, urutan ceritanya dipahami. Ya, perkataannya kita paham. Misalnya saya kulu, mereka, dia akan mengatakan as-sufaha, siapa dianya itu? As-sufaha, orang-orang bodoh. Minan nas, di antara manusia. Itu misalnya. Ya. Lan, tidak akan pernah tanalu, kalian mendapatkan albirro, kebajikan. Hatta sampai tu'minun, tunfikun, kalian menginfakkan. Nah, setiap katanya itu paham maknanya. Sehingga apa? Sehingga hafalannya semakin detail dan kita pun paham. Kalau suatu saat udah paham nih, pas murojaah agak lupa-lupa dikit, nggak apa-apa. Agak-agak lupa dikit nggak apa-apa. Baca lagi terjemahnya biar makin kuat. Nanti murojaah agak lupa dikit nggak apa-apa. Baca lagi terjemahnya. Gitu aja terus. Lama-lama, lama-lama kita terbiasa kok sama bahasa Arab. Sama bahasa Al-Quran. Dan kita insya Allah semakin kuat hafalan. Jadi gitu aja ya, cukup ya. Cukup Ibu ya, mungkin? Ya, Ya. jazakallah khair. Oh iya, amin. Selanjutnya mungkin pertanyaan kedua. Itu ada Ibu Laila dari Solo. Boleh? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laila dari Solo. Saya sendiri lulusan pesantren Tahfidzul Quran di daerah Sukoharjo sendiri. Izin bertanya, sebelumnya dari Pondok Ana sendiri itu ada seperti kebiasaan untuk yang namanya, bukan kebiasaan, program yang namanya Tasmi Ustadz. Nah, Tasmi ini beragam, ada yang 10, 15, 20, 25 sampai 30. Kemudian dari tasmi tersebut itu muncul kebiasaan untuk cepat-cepat selesai. Karena dengan pemahaman kalau cepat selesai sama dengan lancar gitu Ustaz. Karena program tersebut efeknya itu dari hafalan saya sendiri itu, jadi kalau murojaah nggak cepat itu ngeblank. Jadi kalau murojaah tuh harus cepat biar pikirannya tuh nggak teralihkan gitu Ustaz. Ya. Kira-kira bagaimana Ustaz cara untuk mengembalikan metode murojaah yang bisa pelan-pelan dan menghayati bacaan? Begitu Ustaz. Iya. Ya benar. Jadi memang benar ya. Tadi kan saya sudah sampaikan juga, salah satu yang bikin hafalan itu cepat ngeblank adalah murojaah yang terbiasa cepat. Ya. Kenapa? Karena kalau kita terbiasa cepat, suatu saat disuruh lambat, akhirnya apa? Ya pikiran kita tuh nggak nemu tuh.
nggak nemu, mudah teralihkan, akhirnya ngeblank. Ya, makanya caranya adalah coba mulai sekarang murojaahnya itu diperlambat lagi. Coba dihayati, dinikmati. Biasanya memang agak sulit pas di awal perubahan itu. Tapi nggak apa-apa. Karena itu bagian dari kita mengubah kualitas hafalan. Itu juga yang saya alami. Saya hafalan itu sampai selesai 30 juz waktu awal-awal. Hafalan saya gitu tuh, bacanya cepat banget. Ya ngejar cepat kayak tadi tuh. Karena ada dogma di sana, di kebanyakan pondok tahfiz itu kalau tasmi itu biasanya makin cepat makin lancar. Jadi kalau satu juz itu bisa 15 menit, itu udah canggih banget. Ya, tapi kan ternyata faktanya bacaan cepat itu ya mungkin memang lancar. Tapi kan yang kita abaikan banyak. Kita mengabaikan tartilnya, kita mengabaikan nikmatnya, kita mengabaikan pemahamannya, tadaburnya. Itu kan banyak banget itu, dan itu yang lebih penting. Ya. Jadi kalau sekedar lancar saja, ternyata hafalan yang lancar itu nggak nikmat. Ternyata hafalan yang lancar itu nggak bisa dibawa dalam sholat. Ternyata hafalan yang lancar cepat tadi itu malah suka ngeblank. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya kita harus ubah cara yang seperti itu. Ya, saya tersebut itu harus diubah. Jadi pas kita merujuk sendiri sekarang diperlambat lagi. Kalau sulit biasanya, misal nih hafalannya sudah sulit banget dibuat bacaan lambat, hafalkan ulang saja. Hafalkan ulang dengan cara atau suasana yang lambat. Ya. Kalau sulit juga, coba pakai terjemahnya, ngafalinnya. Biasanya lebih detail. Nah, untuk hafalan yang sudah dihafalkan ulang, maka murojaahnya nggak boleh lagi cepet-cepet. Ya, jadi apa? Jadi di repair, diperbaiki semuanya. Diperbaiki semuanya. Bertahap nggak apa-apa. Gitu ya. Sambil bertahap menghafal ulang yang lama-lama ini nggak apa-apa lah di murojaah agak cepat. Ya, sambil ubah-ubah agak lambat. Ya, sambil mulai dibiasakan agak lambat gitu. Ya, tapi pelan-pelan satu persatu, halaman per halaman, juz per juz, kita coba ziyadah ulang dengan cara yang lambat, dan kita murojaah dengan cara yang lambat, gitu ya. Jadi semuanya butuh apa ya, butuh usaha, gitu ya. Dan untuk masalah tasmi gitu ya, saya sih sarankan dimanapun kita, ya kalau kita misalnya guru-guru yang mengajar di pesantren, ya saya sarankan tasmi itu jangan terlalu cepat, ya jangan terlalu cepat. Standarnya sebenarnya satu juz itu 30 menit, itu sudah cukup lah. Kalau kurang dari itu saya rasa terlalu cepat. Itu pun 30 menit kalau lancar. Ya, kalau lancar 30 menit. Karena itu bacaan standar. Ya, standar. Makanya di sini kalau mereka tasmi 20 juz misalnya, kalau sekiranya bacaan standar mereka itu nggak nyampe sehari, nggak apa-apa dipotong jadi 2 hari. Ya. Yang penting kan harinya berturut-turut, nggak sampai hari ini terus nyebrang minggu depan. Nah, itu kan udah bukan sekali duduk namanya. Itu nggak apa-apa. Yang kita utamakan adalah kualitasnya. Selalu lebih bagus. Dulu saya waktu 30 juz juga saran dari guru saya 3 hari, 10 juz, 10 juz, 10 juz. Biar apa? Biar bacaannya nggak terlalu cepat. Ya, biar bacaannya masih terkontrol. Karena kalau sehari 30 juz itu terlalu cepat. Ya nggak apa-apa lah. Sebenarnya terlalu cepat itu kalau kita bisa menjaga temponya nggak masalah. Ya, bacaan cepat sehari 30 juz kan nggak apa-apa tuh. Yang penting temponya bisa kita jaga. Cuma masalahnya kebanyakan kita sukanya nabrak banyak. Nabrak matnya, nabrak makhrajnya, nabrak. Nah, itu yang sulit tuh. Akhirnya apa? Akhirnya kalau itu bikin banyak salahnya, lebih baik dipecah saja. Gitu ya. Maka nanti fleksibel. Gitu ya. Kalau ada yang bisa 30 juz sehari, nggak apa-apa. Kalau untuk wirid harian ya nggak masalah 30 juz sehari. Dengan bacaan yang tadi temponya bisa kita jaga, mat, makhrajnya nggak ada yang salah, atau bisa kita jaga konsistensinya yang nggak masalah sebenarnya. Gitu ya. Tapi dikhawatirkan masih banyak yang belum bisa dijaga. Mungkin cukup satu lagi ya, biar nggak terlalu malam. Cukup ya, Ibu Laila, semoga menjawab. Cukup Ustaz, jazakumullah khairan. Iya, terakhir Ibu Teti, boleh? 65 Teti Avianti. Boleh, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tuduhin aja. Kendala yang sering dirasakan itu ketika haid datang. Itu moodnya langsung bablas gitu kan. Sehingga karena biasanya kan kalau saya setelah sholat
langsung kan gitu, bisa pegang, bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ketika kita tidak sholat itu betul-betul terganggu. Nah, menjaga mood ketika haid itu bagaimana itu, Ustaz? Ya, Ada kiatnya nggak? Makasih. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saran saya buat waktu-waktu khusus, mungkin lebih khusus lagi saat sedang haid. Mungkin kalau sedang tidak haid, waktu khususnya kan setelah ba'da sholat tuh. Nah, maka sekarang bikin waktu khusus saat haid, kapan waktu khusus bersama Al-Qur'annya. Ya, bisa jadi waktunya disamakan, tapi bedanya kalau pas lagi haid ya nggak sholat, tapi pas zuhur buka Quran, bukan Quran, murojaah gitu ya. Pas asar murojaah, pas maghrib murojaah, atau silahkan bikin waktu itu yang lain. Yang pasti adalah harus punya waktu yang kita tentukan, kita tulis, kita jadwalkan, sehingga begitu tiba waktu tersebut bersama Al-Quran, maka murojaah lah. Ya, sedang haid. Gitu. Memang boleh, sedang haid murojaah, boleh. Ya, boleh. Dalam pendapat yang membolehkan. Terutama bagi orang yang menganggap bahwa ini darurat. Ya, kalau saya Yang nggak tidak murojaah boleh itu kan selama waktu, memegang mushafnya toh, ya Ustadz. ya, ya, ya. Kalau baca kan nggak apa-apa. Ya, ada pendapat yang baca pun nggak boleh. Jadi saya jelasin dulu. Ya. Jadi pendapat yang membolehkan itu terutama eh, mempertimbangkan bahwa bagi penghafal Quran itu ini dianggap darurat. Karena kalau dalam masa haid tidak murojaah, maka hafalan hilang. Gitu ya, hafalan hilang. Ini juga yang saya tadi tekankan. Usahakan banget para penghafal Quran itu bisa murojaah tanpa mushaf. Sehingga apa? Sehingga masalah. Nggak masalah kalaupun dia sedang haid. Nggak masalah kalaupun dia sedang tidak berwudu mungkin di jalan. Gitu ya. Karena nggak perlu buka mushaf kan. Nggak apa-apa. Nggak berwudu baca Quran itu nggak apa-apa. Walaupun lebih bagus berwudu. Jadi kalau orang bisa terbiasa murojaah tanpa mushaf, maka dia nggak masalah lagi haid kah, lagi tidak berwudu, tidak dalam kondisi wudu, nggak masalah. Ya itu belum bisa Ustadz. Tanpa mushaf itu belum bisa. Ya. Kalau Kalau keadaan belum bisa pakai mushaf, maka silakan pakai mushaf tapi yang terjemahan. Ya. Jadi bukan mushaf murni, karena mushaf murni itu nggak boleh. Ya, mushaf yang ada terjemahannya saja. Berarti ya, kenapa mushaf yang ada terjemahannya boleh? Karena mushaf yang terjemahan itu tidak dianggap mushaf, tapi dianggap buku tafsir. Karena penjelasannya lebih banyak daripada mushafnya, daripada Al-Qur'annya, gitu ya. Karena yang disebut mushaf itu yang Al-Qur'an, yang bahasa Arabnya itu. Tapi kalau ada terjemahannya, berhubung terjemahan itu porsinya lebih banyak daripada teks Al-Qur'annya atau firman Allahnya, maka itu tidak dianggap mushaf. Makanya itu diperbolehkan. Nah itu ya. Jadi yang lebih aman adalah Quran yang ada terjemahannya. Nah itu tipsnya. Ya, biar kita lebih aman lagi. Mungkin itu ya, cukup ya. Ya, itu cukup. Semoga ini bermanfaat bagi semua. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan saya jawab ya karena waktunya terbatas. Gitu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain boleh ditanyakan di lain waktu atau di webinar-webinar berikutnya. Saya sarankan ikut webinar yang ini ya, biar apa? Biar lebih dalam lagi cara murojaahnya saya sampaikan di sana. Nah, mungkin ini saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron jazakumullah khairan. Terima kasih buat teman-teman juga semuanya atas pertanyaannya dan waktunya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Anam kita dapat memahaminya dan mengamalkannya. Dan mudah-mudahan juga ilmunya bermanfaat buat Ustaz Anam, sekeluarga dan guru-gurunya. Amin. Jazakumullah khairan. Ya teman-teman, selanjutnya kita tutup webinar ini dengan bersama-sama membaca ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa ketua majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah, terima kasih buat semuanya. Saya sebagai MC, mohon maaf apabila ada salah dan pamit undur diri bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.